Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen terakhir kita diskusi hari ini berjudul Women and the Vision Things yang berdasarkan Harvard Business Review bulan Januari tahun 2009. Dan kita masih membicarakan tentang bagaimana wanita itu kemampuannya dalam dunia usaha, dalam memimpin, karena dalam memimpin itu sangat memerlukan visi. Dan kita masih bersama dengan Ibu Min Uno, seorang women leader yang sangat cantik. Thank you. Oke, Bu, kita lanjutkan diskusi kita ya. Jadi kita tadi udah ngomong kompetensi mungkin nggak banyak beda, tapi dimensinya bisa beda ya. Kalau kita lihat, Bu, di seluruh dunia pun masih kebanyakan laki-laki yang memimpin lah. Bukan hanya Indonesia. Indonesia bukan satu-satunya negara yang wanitanya belum sebanyak pria dalam pemimpin, tetapi di seluruh dunia termasuk di Amerika Serikat. Kalau Ibu lihat visi Indonesia sendiri dalam kepemimpinan wanita beberapa 10 tahun ke depan lah, kira-kira seperti apa, Bu, bayangan Ibu? Apakah akan kira-kira 50-50 pemimpin wanita dan pria, ataupun masih ketinggalan, nggak banyak berubah dengan keadaan sekarang? Ya, kalau saya melihat mungkin 10-20 tahun ke depan. Yang 10 tahun, karena banyak sekali hal yang harus diselesaikan oleh wanita yang saya katakan tadi. Banyak urusan-urusan domestik yang mereka unggulkan. Jadi kalau saya menanyakan teman-teman saya, mau jadi terjun ke politik? Oh enggak, saya lebih baik mengurus rumah tangga. Jadi kan ini karena lingkungan di luar mempengaruhi pemikiran mereka, visi mereka. Sehingga pada 10-20 tahun yang akan datang, di mana yang saya katakan banyak sekali belenggu-belenggu yang membebani wanita itu sudah terlepas, saya kira wanita akan berjaya. Dan saya lebih percaya lagi, mungkin laki-laki terlindas. Wah, luar biasa. Yang laki-laki di sini semua hatinya jadi nyut-nyutan juga ya. Pak Sofyan, gimana kenyataannya Pak Sofyan? You are ketua Apindo dan you udah melihat di seluruh dunia. Trennya di seluruh dunia kan kita bisa lihat Indonesia ini seringkali ngikutin tren di luar negeri ya. Apakah emang ada tren di luar negeri juga bahwa laki-laki akan terlindas oleh wanita? Dan kenyataan di Indonesia sekarang gimana, Pak? Saya pikir kalau tertindas sih mungkin enggak. terlindas. Nah begini ya, saya pikir tentu ini tidak lepas daripada kita punya sejarah tradisional, kebiasaan ya, dan segala macam ya. Jadi saya percaya bahwa wanita akan lebih banyak yang tampil ke depan menjadi tokoh-tokoh nasional kita ataupun menjadi tokoh di pengusaha dan lain-lain ya. Jadi tapi itu takes time juga ya, karena apapun sistem pendidikan kita, sistem daripada kekeluargaan kita ya, value sistem kita itu sama sekali lain ya. Jadi di sini menurut saya memang peranan daripada wanita di Indonesia itu memang ketinggalan karena itu ya. Jadi ini yang saya pikir hanya bisa kita selesaikan melalui pendidikan, melalui tentu juga kerja keras daripada wanita untuk bersaingan dengan laki-laki yang ada. Tapi saya tidak melihat kita harus pertentangkan saling ini ya. Semua mereka saling membutuhkan. Persaingan baik-baik aja ya. Jadi saya masih melihat pasti lebih banyak peranan wanita kita di sini tanpa disuruh, tidak usah dipaksa-paksa kan masih 30% di parlemen dan lain-lain juga ya. Tapi apapun nanti ya pengetahuan, apakah itu skill atau dan lain-lain itu yang menentukan. Ada di bidang-bidang tertentu di mana wanita itu dominan, tapi tidak di semua bidang. Misalnya, Pak? Ya kalau di bidang kerjaan ya, di bidang bisnis ya, bidang-bidang bisnis yang membutuhkan ya tenaga laki-laki dan lain-lain itu ya. Tidak gampang you bikin wanita sebagai daripada pekerjaan yang membutuhkan tenaga, yang membutuhkan tenaga, membutuhkan kuli di Tanjung Priok gitu kan, jarang lah wanita gitu. Ya, jaga malam betul lah. Tapi beginilah ya, saya pikir kan kita bicara di suatu tingkat di mana level yang lebih tinggi, bukan di tingkat sekarang yang kita lihat ya. Kebiasaan wanita mungkin lebih disiplin, lebih halus dan segala macam itu. Tapi saya masih melihat ya ketinggalan daripada wanita-wanita kita itu memang karena value system daripada Indonesia yang belum mempersamakan ini.
Ya. Kalau ini kita memang bisa diperbaiki melalui pendidikan. Kita ini masih feodal kan sebenarnya di negara kita ini. Ya. Ini yang pelan-pelan seperti di Jepang pun wanitanya sekarang jauh lebih mengambil gerakan-gerakan tertentu untuk memajukan dia lebih baik. Tapi bukankah Jepang malah lebih feodal daripada Indonesia Pak sebenarnya? Sebenarnya, tapi karena soal pendidikan dan lain mereka sekarang jauh lebih maju. Oke. Kita kelihatan sekali sampai Perdana Menterinya pun sekarang mau wanita juga mau men-challenge, ya, mau mencoba itu memimpin partai oposisi juga sudah ada sebelumnya. Jadi saya pikir kalau di Indonesia ini mesti ada juga wanita-wanita ini yang menjadi penggerak-penggerak daripada kemajuan wanita lain. Ya, jadi pemimpin yang bisa dicontoh. Ya. Untuk semua wanita merasa kok dia bisa, saya juga mesti bisa. Ya kan? Dan ini yang harus kita gerakkan baik di dunia pendidikan dan lain-lain yang menghilangkanlah segala stigma-stigma yang dominannya daripada laki-laki daripada wanita. Nah, itu memang hanya bisa melalui tentu kepemimpinan daripada wanita-wanita juga yang membuktikan ini. Ya toh. Tidak bisa didorong-dorong oleh kita dan lain-lain itu ya. Saya pikir ya, dan juga apapun ya dalam berkompetisi, akhirnya you menentukan juga skill, kemampuan you sendiri ya. Bagaimana you mendominate daripada kemampuan you untuk memimpin suatu perusahaan misalnya, atau memimpin suatu organisasi dan lain-lain ya. Saya tidak melihat bahwa kita harus memperbedakan, cuma memang kesempatan yang belum ada ini harus diperbanyak. Dan wanitanya harus merebut itu, nggak bisa kita laki-laki diam-diam kasih-kasih. Kalau ngalah mereka tersinggung lagi Pak ya. Iya dong. Kalau kita ngalah mereka tersinggung ya kan, kenapa mesti ngalah gitu kan? Ya, kalau nggak ngalah bilang nggak gentle. Kesempatannya selalu ada ya, dan banyak saya pikir ya. Cuma ya up to them ya. Saya setuju Pak. Ya. Okay. Sangat setuju. Iya Bu, thanks. Jadi tadi Pak Sofyan sudah jelaskan masalah kesempatan dan segala macam, dan bahwa tadi ada seperti singgung oleh Pak Sofyan bahwa nggak ada gunanya tuh bikin peraturan harus 30%. You think that peraturan-peraturan kayak gini diperlukan nggak Bu untuk push di wanita untuk take positions? Saya tidak melihat itu sebagai suatu yang urgen. Jadi saya sebetulnya kurang setuju. Jadi sebenarnya dihapusin aja itu peraturannya? Iya, nanti kita ke DPR lama. Ya menurut pendapat saya, kalau memang wanita itu punya kapasitas, mengapa tidak? Ya, jadi nggak usah di kelompok-kelompokin 30%, 70%. Kita kan bukan seperti apa ya? Saya nggak bisa. Iya, mesti dikelompok-kelompokkan begitu. Kita berbaur. Justru dikelompokkan gitu malah membedakan berarti. Iya, ya, tadi dari pembicara-pembicara tadi, kita itu nggak mempertentangkan. Jadi nggak usah dikasih 30%. Kalau nggak terpenuhi, nanti kita tidak berhasil, jadi makin nggak karuan. Jadi semua wanita dimasukkan, padahal tadi Pak Sofyan mengatakan kompetensinya itu harus jelas. Iya, tidak semua wanita ya, bukan hanya tidak semua laki-laki, tidak semua wanita gitu. Iya, oke. Jadi apa lagi yang bisa dilakukan justru kalau ini nggak menunjang Ibu ya? Apa yang bisa dilakukan oleh the society untuk supaya bisa push these women leaders menemukan potensialnya gitu loh. Oke, kalau saya berbicara tentang leader, ini adalah bagaimana mereka memanage diri sendiri untuk memanage lingkungan. Jadi adanya ketauladanan, adanya kesabaran, ketelatenan, adanya daya juang to push them. Dan ini adalah sesuatu hal yang... Itu tugasnya siapa Bu? Itu tugasnya... keluarga? Bukan tugas, jadi pendidikan dari ya, dan dari pemimpin. Dari pemimpin. Okay. Jadi kalau saya bicara mengenai ilmunya Pak Yo Kamdani, Pak Yo Kamdani itu mengajarkan how to supervise yourself and your environment, how to motivate yourself and your environment. Tapi kemudian dilihat apa berhasil atau tidak, evaluate yourself and your environment. Kemudian ini yang sering sekali dilupakan oleh para laki-laki adalah apresiasi terhadap wanita. Oke. Gitu. Katanya mau disamakan ya, tapi minta apresiasi. Gimana dong? Akan datang sendiri Bu. Apresiasi is not only dari wanita, apresiasi dari sesama wanita dan para laki. Oke. Betul kan Pak Kamdani? Oh, thank you Bu. Jadi karena waktu kita harus wrap up apa diskusi kita hari ini.
Jadi kita hari ini menarik sekali membahas Women and the Vision Thing bersama seorang wanita yang very visionary. Thank you. Jadi intisari dari artikel ini sebenarnya adalah berdasarkan research yang dilakukan di INSEAD terhadap eksekutif pria menganggap wanita kurang visionnya, sedangkan eksekutif wanita menganggap dirinya visionnya bagus. Jadi ada perbedaan, dan ternyata setelah kita tes baik laki-laki maupun intellectual business community yang pria di sini, semua menyetujui sebenarnya itu bukan masalah visionnya kurang atau tidak, mungkin dimensi yang beda, dan juga masalah kompetensi nggak ada masalah sebenarnya antara pria dan wanita, tidak ada perbedaan. Cuma di Indonesia ini seperti halnya di seluruh dunia, masih terjadi di seluruh dunia walaupun negara maju seperti Amerika, bahwa kesempatan itu yang masih kurang. Dan ada faktor natural juga, faktor natural yaitu faktor bahwa memang wanita dari dulu, kalau kita lihat naturally, wanita itu adalah childbearing, ada childbearing age di mana dia harus mengandung, melahirkan anak dan membesarkan anak. Dan memang secara cultural pria kurang diharapkan untuk melakukan hal tersebut, tapi wanita yang diharapkan untuk melakukan hal tersebut. Dan juga kita lihat itu semua tercermin dalam filosofi, kultur, agama, bahkan sampai patung di China itu yang satu singa memegang bola dunia, singa betina memegang anak, itu mencerminkan bahwa itu ekspektasi dari masyarakat, kultur dari masyarakat yang seperti itu, yang mungkin di masa depan perlu dipikirkan lagi apakah memang setelah wanita melahirkan anak, biarlah laki-laki yang membesarkan gitu ya. Wanita yang keluar mencari kerja, bisa saja terjadi ya. Kenapa tidak kalau itu bisa dianggap sama? Karena in some families itu juga sudah terjadi. Apakah kita bisa menerima itu secara kultural? Mungkin kita perlu waktu untuk menerimanya. Takes time, maybe 10 years, 20 years, Bu ya. Dan juga ternyata dari diskusi ini terungkap itu tidak perlu dipaksakan, itu harus berjalan secara natural, nggak perlu dipaksa dengan peraturan harus dengan 30% wanita dan segala macam, karena itu malah justru membedakan jadi ya. Malah jadi wanita yang dikasih fasilitas dong, berarti wanita yang terlalu diemong. Padahal wanita sebenarnya bilang, "No, jangan bedakan kami dengan pria." Ya. Jadi berikan kesempatan yang sama, challenge yang sama. Jangan dikasih kesempatan yang sama, tapi challenge-nya beda. Yang satu lebih gampang gitu kan, karena udah di kuota. Nah, oke, para business leaders dan intellectual business community, menarik sekali diskusi ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita sebagai bangsa ini yang tentunya ingin maju. Dan kita lihat bahwa banyak sekali kunci kemajuan juga bisa dibawakan oleh para wanita. Kita akhiri diskusi CEO Reference hari ini. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Sampai jumpa dalam program CEO Reference berikutnya.